Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Anindya Salsabila Rahmadani dengan NIM 2014110171 dan teman saya yaitu Rauhun Octavian Nimsi dengan NIM 2014110172. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menganalisis regresi logistik dan random forest. Baik, sebelumnya sudah ada sintaknya terlebih dahulu. Pertama, kita akan menginput data banknya terlebih dahulu, yaitu data 01. Sini sudah ada, jadi kita tinggal Ctrl Enter. Lalu kita akan memprediksi nilai hilang atau nilai NA. Kita Ctrl Enter. Nah, di sini di samping sini kita bisa buka Nah, terdapat nilai nanana di contohnya saja di X14. Cara menghilanginya yaitu bisa kita Ctrl Enter lagi pada data bank kolektabilitas. Kita kita bisa lihat di sini data banknya bahwa nilai NA-nya tadi sudah hilang. Nah, di sini sudah tidak terdapat nilai X141 atau nanana atau nilai hilang tadi sudah hilang. Nah, untuk melihat pengaruh atau kita bisa memunculkan hasil summary dari data banknya. Nah, di sini sudah muncul variabel-variabel dari kolektabilitas data bank yang dimana ada dari X1 sampai dengan X13, yang dimana X1 merupakan rasio profit terhadap aset, X2 yaitu plafon kredit per total aset, X3 rasio hutang terhadap aset, X4 total sales per total aset, X5 tingkat suku bunga kredit, X6 rasio plafon kredit, X7 jangka waktu kredit, X8 sektor ekonomi, X9 rasio working capital terhadap aset, X10 rasio earnings terhadap aset, X11 rasio book value terhadap liabilitas, X12 jangka waktu kredit, dan X13 jenis jaminan. Baik, selanjutnya kita akan melihat pengaruh dengan menggunakan metode regresi logistik dengan membuat model prediktif. Nah, di sini kita bisa lihat di samping bahwa sudah terdapat model prediktifnya. Lalu untuk mengetahui tingkat signifikan dari model prediktif tadi, kita bisa mensumerikan dari model prediktif tersebut. Kita Ctrl Enter. Nah, di sini sudah muncul hasil dari tingkat signifikan model prediktif, bahwa bisa kita lihat pada p-value-nya
Nah, baik, di sini sudah muncul summary dari model prediktif untuk melihat tingkat signifikannya. Nah, selanjutnya kita akan memprediksi data baru dengan menggunakan metode klasifikasi random forest. Sebelumnya kita Ctrl Enter terlebih dahulu. Nah, di sini untuk memprediksi data baru dengan menggunakan metode klasifikasi random forest, kita dapat mempraktisi datanya, yaitu dengan library caret, di mana kita bisa menampilkan dataku, yaitu kita tinggal Ctrl Enter, lalu kita bisa menampilkan juga data train. Nah, di sini sudah muncul data train dan dataku. Nah, lalu kita juga bisa memunculkan data testing. Nah, selanjutnya untuk melihat banyaknya observasi dari data training dan data testing, kita bisa menggunakan sintak and round. Nah, di sini sudah ada sintaknya, kita Ctrl Enter. Nah, di mana banyaknya observasi dari data training yaitu ada 9.968. Sedangkan untuk banyaknya observasi dari data testing yaitu senilai 2.491. Di sini kita bisa menampilkan output datanya yaitu dengan summary. Di sini sudah muncul hasil dari kolektabilitas dari data bank, di mana good-nya menampilkan salah. Nah, kemudian untuk melihat semua data bisa ke summary, yaitu di sini dari data bank hasil dari kolektabilitasnya, yaitu dijelaskan bahwa terdapat 0 atau good yaitu sebanyak 12.145 dan data bad-nya yaitu 314 atau data 1. Karena kategori atau kelas pada variabel Y kolektabilitas, maka kita akan melakukan undersampling. Nah, di mana untuk mengoperasikan package yang telah diinstal sebelumnya menggunakan sintak seperti yang di layar, yaitu ada library GBM dan library random forest. Bisa kita Ctrl Enter terlebih dahulu. Nah, ketika sudah kita lakukan Ctrl Enter, maka kita akan melakukan undersampling dan sekaligus melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode random forest. Di sini sudah ada sintaknya, yaitu setSeed 1001, bisa kita Ctrl Enterkan saja. Lalu sintak untuk downtrain-nya untuk mengeluarkan hasilnya, yaitu kita Ctrl Enter. Nah, di samping sudah ada hasil untuk downtrain-nya. Nah, di sini. Lalu untuk sintak random forest-nya bisa kita Ctrl Enter juga. Nah, kita tunggu sampai tanda merah ini hilang.
selanjutnya untuk melihat hasil prediksi. Nah, di sini sudah muncul ya random forest-nya atau RPS-nya. Nah, selanjutnya untuk memprediksi menggunakan sintaks seperti yang di layar, yaitu kita Ctrl Enter. Nah, di sini sudah muncul hasil prediksinya. Bisa kita lihat di samping. Kemudian untuk melihat tingkat akurasi dari mode random forest, nah kita bisa mengkontrol enter sintaks seperti yang tertera di layar. Nah, di sini sudah muncul Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyimpan hasil prediksi ke dalam file Excel, yaitu dengan sintaks seperti yang tertera di layar. Tinggal kita ubah saja ininya menjadi nama data tempat kita menyimpan. Nah, di sini saya menggunakan data D. Nah, di sini saya akan menulis UAS prediksi India Salsabila. Nah, kita tinggal mengkontrol enter. Nah, sini sudah saya kontrol enter, jadi kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasil UAS prediksi yang telah kami buat. Bentar, saya akan membuka. Nah, kita scroll dulu ke bawah, di mana ada sebanyak 5.339 data atau hasil prediksi yang telah kami outputkan atau kami kerjakan. Nah, di mana kita akan melihat hasil dari data tersebut. Di sini sudah menampilkan hasil Excel-nya, yaitu untuk mengetahui nilai good dan bad-nya bisa kita blok hasilnya semuanya, lalu kita klik auto sum. Nah, ketika kita sudah auto sum tadi akan menghasilkan output yang terlihat, yaitu output 1 untuk nilai 1 karena nilai 0 tidak terbaca oleh Excel, tidak terhitung oleh Excel. Jadi yang terhitung hanya nilai 1 atau nilai bad, yang dimana nilai bad-nya yaitu 2310. Nah, jadi hasil dari nilai bad dan good yaitu tinggal kita kurangkan saja jumlah dari data, yaitu 5.339 dikurangi dengan nilai bad-nya yaitu 2.310 akan menghasilkan nilai output yaitu sebesar 3.000 yaitu untuk nilai good-nya yaitu 3029. Baik, untuk melihat atau memprediksi data baru dari data bank 02 bisa kita view sintaksnya seperti di layar yang tertera.
Kemudian untuk melihat observasi dari data bank 02, kita bisa menggunakan syntax enroll seperti yang tertera di layar, lalu dikontrol enter. Nah, setelah ditekan kontrol enter, kemudian bisa dilihat ada 5.339 observasi. Selanjutnya menduga data hilang. Sintaksnya sebagai berikut, lalu tekan kontrol enter pada sintaks tersebut. Kemudian yang terakhir, menyimpan hasil prediksi ke dalam file Excel, yaitu tekan Ctrl Enter pada sintaks tersebut. Setelah menekan Ctrl Enter pada menyimpan hasil prediksi, maka hasil prediksi akan tersimpan dalam bentuk file Excel di dalam perangkat komputer Anda. Mungkin sekian pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.